Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Repa Nur Hidayana dengan NIM 2501447 sebagai moderator yang memimpin jalannya video presentasi kali ini dengan judul Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem. Yang terhormat, dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD dengan NIP 198604015042002. Kami dari kelompok 2 yang berjudul Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem dan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Agustina Sri Rahayu dengan NIM 2502561 sebagai pemateri ke-1 yang menjelaskan tentang pengertian pendidikan, pengertian sistem, dan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Lalu yang kedua ada Juliani dengan NIM 2502515 sebagai pemateri kedua yang menjelaskan tujuan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Dan yang ketiga ada Siska Adelia dengan NIM 2501815 yang menjelaskan tentang komponen dalam pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari pendidikan, pengertian sistem, dan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan pribadi yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini terjadi di berbagai lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk kepribadian dan mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya, yaitu pengertian sistem. Sistem merupakan sekumpulan unsur yang saling berhubungan, memiliki ketergantungan, dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, sistem pendidikan adalah seluruh komponen yang terintegrasi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Baik, dan yang terakhir yaitu pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan berdasarkan pendekatan sistem dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Proses pendidikan melibatkan input seperti siswa, guru, dan sarana. Kemudian, melalui proses pembelajaran menghasilkan output berupa lulusan, serta outcome berupa dampak nyata bagi masyarakat. Semua komponen ini bekerja secara terpadu agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Setelah menyimak tentang beberapa pengertian, baik dari pengertian pendidikan, pengertian sistem, dan pengertian pendidikan berdasarkan sistem, mari kita lanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan pendekatan sistem dalam pendidikan. Tujuan utama pendekatan ini adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan dan kualitas pendidikan dengan memperkuat interaksi antar komponen pendidikan. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih menyeluruh, pemanfaatan sumber daya yang optimal, pengambilan keputusan yang tepat, hingga solusi yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi dunia pendidikan. Yang ketiga, menjelaskan tentang komponen dari pendidikan berdasarkan pendekatan sistem yang akan dijelaskan oleh pemateri Siska.
Bentuk selanjutnya yaitu komponen. Komponen terbagi menjadi 4. Yang pertama itu masukan, yang kedua itu proses, dan yang ketiga itu keluaran, yang keempat adalah hasil. Masukan. Yang pertama itu ada masukan mentah yang mencakup siswa, yang kedua itu ada masukan instrumental yang mencakup kurikulum, guru, sarana prasarana, keuangan, dan organisasi. Yang ketiga ada masukan lingkungan seperti dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Proses. Proses ini meliputi manajemen sekolah dan proses pembelajaran. Keluaran. Hasil pembelajaran pada aspek kognitif, efektif, psikomotorik, serta kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Hasil. Keberhasilan lulusan dalam melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa rekan saya, dapat disimpulkan bahwasannya pendekatan sistem dalam dunia pendidikan sangat penting karena memandang pendidikan sebagai kesatuan yang terintegrasi. Semua komponen seperti siswa, guru, kurikulum, dan lingkungan saling berhubungan. Dengan pendekatan ini, pendidikan dapat dipahami secara holistik, lebih efektif, mampu memecahkan masalah secara menyeluruh, adaptif terhadap perubahan, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dengan keputusan yang berbasis data untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian video presentasi kami. Terima kasih kepada pembicara yang telah berbagi ilmu dan kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi langkah-langkah positif ke depan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Burung pipit terbang ke ujung sana, singgah sejenak di dahan pinang. Terima kasih atas waktu dan semuanya. Sampai jumpa di presentasi yang cemerlang. Saya Repa Nur Hidayana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.